وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. فتاح يا عليم. أما بعد. Para alim ulama, para habaib, para asatid, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus Ketua DPW Front Persaudaraan Islam Kota Bogor, Al-Muhtaram Al-Mukarram Al-Ustadz Asep Abdul Qadir. Begitu pula hadir di sini para habaib, Habib Ali Al-Jufri, Al-Habib Aqim Al-Qadri, Al-Habib Abdullah Al-Mashhur, semuanya para habaib, para tokoh, para asatid, para kiai, para sesepuh, para ajengan. Tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan habaib, ulama, kiai, asatid kita Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah lapangkan rezekinya, Allah qabul hajat-hajatnya. Amin ya rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir pada malam hari ini. Semua angkat tangannya, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, digabul hajat-hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Ahba'il kiram, alhamdulillah, pada malam hari ini kita sama-sama berkumpul tidak lain dan tidak bukan untuk merayakan Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, Isra dan Mi'rajnya Nabi adalah sebuah kejadian besar yang mana kala mau kita bahas satu persatu, mau kita kupas satu persatu, jangankan 1-2 jam saudara, bahkan 3, 4, 5 hari sekalipun tidak akan tuntas kalau kita membahas Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking banyaknya riwayat, saking banyaknya hikayat, saking banyaknya durusun wa ibar, pelajaran dan hikmah, saking banyaknya hukum, saking banyaknya masyahid waswar, pemandangan-pemandangan yang Allah perlihatkan kepada kekasihnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu saudara, kalau kita mau bicara soal Isra Mi'raj Nabi secara keseluruhan, secara utuh, nggak akan selesai, nggak akan habis saudara. Karenanya saya mau bahas sedikit yang berkaitan dengan Mi'rajnya Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Yaitu saudara, ketika setelah Rasulullah Isra dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa dengan menggunakan buraq, kemudian dilanjutkan dengan Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke langit pertama, kedua, ketiga, sampai ke 7, terus sampai ke Sidratul Muntaha.
Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis yang sahih oleh Al-Imam Al-Bukhari secara rinci, saudara, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di langit pertama, ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibawa oleh malaikat Jibril alaihi salam. Malaikat penjaga langit pertama menanyakan kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, siapa yang kau bawa?" Malaikat Jibril menjawab, "Yang aku bawa adalah baginda Nabi Muhammad." Mendengar ternyata yang dibawa ini Nabi Muhammad, saudara, itu malaikat langit pertama genggam gempita gembira menjemput teman Nabi, saudara. Luar biasa. Mereka bersorak, "Ni'mal maji'u ja', ni'mal maji'u ja'." Sebaik-baiknya tamu telah datang, sebaik-baiknya tamu telah datang, saudara. Bahkan Nabi Allah Adam, dan kebetulan juga saat itu Nabi Allah Adam ada di langit pertama, menyambut Nabi Muhammad, "Marhaban bil khalifatus salih wal ibn salih." Selamat datang wahai anakku yang saleh. Semangat datang wahai penerusku yang saleh. Gembira luar biasa penduduk langit pertama, saudara. Makanya kalau para nabi gembira menyambut, para anbiya gembira menyambut Rasulullah, para malaikat juga gembira menyambut Rasulullah. Anbiya, malaikat gembira menyambut Isra dan Mi'rajnya Nabi. Berarti kalau ada orang sumpah, kesel, resah ngelihat ada yang ngerayain Isra Mi'raj, berarti siapa tuh? Hah? Nabi gembira, malaikat gembira. Kalau Nabi malaikat gembira lihat Isra Mi'rajnya Nabi, kalau yang kesel lihat Isra Mi'raj Nabi berarti siapa? Iblis. Betul. Oleh karena itu, saudara, gembira luar biasa malaikat menyambut Rasulullah. Dan singkat cerita, Pak Bu, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di langit pertama, ini ada yang ngobrol nih. Mudah-mudahan dia menjadi anak soleha, insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di langit pertama, Nabi nengok ke kanan, Nabi nengok ke kiri. Setiap Rasulullah lihat ke kanan, ada arwah thayyibah, ada ruh yang wangi luar biasa, sudah terang benderang. Tapi sebaliknya, setiap Nabi nengok ke kiri, ibadah Allah, ada ruh yang bau busuk luar biasa, sudah gelap gulita, bau busuk. Ternyata yang Nabi lihat di kanan tadi adalah umatnya yang masuk surga, ibadah Allah. Makanya setiap Rasulullah SAW nengok ke kanan, dhahika wastabsyar. Rasulullah tertawa, Rasulullah gembira. Kenapa? Karena sesuai dengan cita-cita Rasulullah SAW. Apa cita-cita Nabi buat kita? Bukan supaya kita bisa bangun bangunan yang besar, bukan supaya teknologi kita maju canggih. Ya, itu memang bagian daripada didorong oleh Islam, kemajuan teknologi. Tapi saudara, cita-cita utama Nabi yang abadi, wallahi la arda wahidan min ummati finnar. Demi Allah, aku tidak ridha satupun umatku di neraka. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya Nabi setiap lihat ke kanan, dhahik wastabsyar. Rasulullah tertawa, Rasulullah gembira karena sesuai dengan cita-citanya. Tapi sebaliknya, setiap Nabi nengok ke kiri, hazina wa baka. Nabi nangis, saudara. Nabi sedih luar biasa. Kenapa? Karena tidak ada yang lebih membuat sedih Rasulullah melebihi melihat kita umatnya di neraka, saudara. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita, sanak famili kita termasuk ashabul yamin, termasuk yang di kanan, insyaallah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ya Rabbal. Nggak sampai di situ, saudara.
Setiap Rasulullah SAW menengok ke kiri, ada beberapa hal yang Allah pertontonkan untuk Rasulullah. Di antara yang Allah perlihatkan kepada Rasulullah, saudara, ada banyak. Saya nggak bisa bahas satu persatu, terlalu banyak, saudara. Tapi di antara yang Allah perlihatkan kepada Nabi, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Sayyid Muhammad ibn Ali ibn Abbas al-Maliki di dalam kitabnya Al-Anwar Al-Bahiyah fi Isra'i wa Mi'raji Khairil Bariyah sallallahu alaihi wasallam, di antara yang Nabi lihat, saudara, thumma madha hunaihatan, kemudian Rasulullah maju sedikit. Abu Sayyid Muhammad beliau mengutip riwayat, Rasulullah melihat ke kiri, fa idza bi akhwinatin 'alaiha lahmun musharrahun lam yaqrabu ahad. Ternyata di sebelah kiri apa yang Nabi lihat, saudara? Nabi lihat satu nampan. Di atasnya ada daging-daging yang segar, yang nikmat, lezat, sudah dipotong-potong, siap saji, saudara. Tapi anehnya nggak ada satupun yang deketi, nggak ada satupun yang menghiraukan. Di sisi lain, saudara, Nabi melihat ada satu nampan lain, fiha lahmun qad arwaha wa antan. Ada daging yang sudah bau busuk, sudah rusak, saudara. Tapi anehnya, justru daging yang busuk diperebutkan. Berlomba-lomba mereka daging busuk. Bahkan dalam riwayat lain disebutkan ada satu nampan, isinya makanan yang lezat nikmat. Di sekelilingnya ada bangkai-bangkai. Apa yang Nabi lihat, saudara? Makanan lezat itu tidak dihiraukan, tapi justru ada sekelompok orang yang berebut makan bangkai, saudara. Saya mau tanya orang Bogor, jawab ya Bapak, ini pemandangan seperti ini normal atau tidak? Normal atau tidak? Kalau orang normal pasti memilih daging yang lezat dari yang busuk, betul? Daging yang bagus dari yang rusak, betul? Normal ini, saudara. Ada apa? Makanya Nabi SAW bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, man haula? Wahai Jibril alaihissalam, siapa mereka itu? Yang mereka tinggalkan daging nikmat, mereka ambil daging busuk. Siapa sekelompok orang aneh ini, saudara? Apa kata malaikat Jibril? Ini yang perlu kita jadikan perhatian supaya kita hindari, jangan sampai terjebak, saudara. Kata malaikat Jibril alaihissalam, haula min ummatika ya Rasulullah, mereka adalah sekelompok umatmu. Apa yang dilakukan oleh mereka? Ya'tunal haram wa yatrukunal halal. Mereka sekelompok umatnya Nabi ini, Allah udah kasih yang halal, jalan untuk dapat yang halal, tapi ditinggalkan sebaliknya, malah ngambil yang haram, saudara. Saya mau tanya, yang model seperti ini ente ayah? Ente ayah? Ente atau ayah atau loba? Ayah atau loba? Yang benar. Loba. Saya mau kasih contoh sebenarnya beberapa contoh itu udah mau jam 11 ini, kira-kira masih semangat atau tidak? Lanjut apa jangan? Masih semangat? Yakin? Betul? Semua dengar mana Bogor, semua tangannya takbir. 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 Sallu ala Nabi. Saudara, saya kasih contoh yang sederhana, yang gampang. Dia ambil yang haram, dia tinggalkan yang halal. Ibu-ibu ini banyak nih, Bu. Bu, maha damang. Alhamdulillah. Bu, jawab yang kompak, yang jawabnya semangat, insya Allah Allah kasih hidupnya berkah. Bu, nikah halal atau haram? Kalau nikah lagi, ragu-ragu jawabnya. Nikah lagi halal kalau adil. Kalau nggak adil atau nggak mampu dari maksakan, hukumnya jadi haram. Bahkan Nabi ancam, Bu. Kata Nabi, orang kalau nikah lagi tapi nggak adil,
atau dia nggak adil, tapi dia nggak dapat ridho karena ketidakadilannya itu nggak ada suluh, maka nanti naudzubillah ja'a yaumul qiyamah wasyiqhu ma'il, di hari kiamat jalannya ngesot-ngesot bu. Kata ibu-ibu dapat senjata buat nakutin laki ini. Jawab kompak semuanya, nikah halal atau haram? Halal atau haram? Pacaran halal atau haram? Halal atau haram? Tapi yang milih pacaran dari nikah banyak atau tidak? Entar ayah atau loba? Ayah atau loba? Hati-hati sudah. Jangan sampai termasuk yang dikatakan oleh Nabi. Allah kasih yang halal ditinggalkan, malah milih yang haram. Apa akibatnya? Di neraka makan bangkai. Alhamdulillah, min. Apalagi kadang-kadang saya sedih. Mohon maaf, saya sedih kadang-kadang. Kadang-kadang anak majelis saudara. Modusnya modus pacaran Islami. Padahal tidak ada pacaran Islami. Itu namanya kebiadaban yang dibalut dengan kesolehan. Hati-hati saudara. Gara-gara dibalut dengan pacaran Islami, manggilnya pakai aki ukti. Kirim inbox di Facebook, assalamualaikum ukti. Ya waalaikumsalam akhi. Ukti nanya balik, akhi lagi ngapain? Akhinya jawab, lagi tahajud ukti. Ya, tahajud balas pesan cewek Doraemon. Nggak sampai di situ, ukti, saya ingin ta'aruf lebih jauh dengan ukti. Bolehkah minta nomor WhatsApp? Ada nggak yang begitu? Pengalaman. Dari nomor WhatsApp akhirnya pesan-pesanan saudara. Saling kirim pesan, habis itu saling telepon, habis itu saling video call, lanjut perzinahan, zina, muqaddimatus zina, permulaan zina dari seperti ini saudara. Permulaan zina sekarang, zaman sekarang dari situ. Mulainya dari hal kecil jadi petaka besar dunia akhirat Allah. Apalagi kadang-kadang yang saya lebih enak lagi pacarannya manggil lebih umi. Pacaran manggil lebih uminya. Putus jadi janda. Betul betul. Betul betul. Betul betul. Tanya deh insyaallah kita doain mudah-mudahan berkahnya Isra Mi'raj, yang pengen nikah Allah mudahkan urusannya. Allah berkahi rumah tangganya. Allah berkahi rezekinya. Tapi berkahnya Isra Mi'raj, angkat tangan semua, angkat tangan. Mudah-mudahan yang pacaran putus. Amin. Amin. Ya Rabbal. Aku bacakan panik kelihatannya deh. Masya Allah, kira-kira jelas atau tidak? Insya. Makanya hati-hati, apalagi mohon maaf Pak Bu. Berapa banyak suami-suami yang Allah udah kasih istri halal, thayyib, mubarak depan muka istrinya, lebih suka melihat hal-hal yang Allah haramkan melalui handphonenya saudara. Jangan termasuk apa yang disangka atau tidak. Mengambil yang haram, meninggalkan yang halal. Kadang-kadang nggak sampai di situ, ngegodain bini orang dengan dalil apa rumput tetangga terlihat lebih hijau. Astagfirullahaladzim, bukan main-main saudara, bukan urusan main-main, rusak pasar, ada pasar, kerusakan saudara. Lebih dari itu, berapa banyak perempuan-perempuan yang Allah sudah kasih suami yang halal, tapi masih suka meladeni laki-laki yang tidak dihalalkan baginya. Introspeksi diri masing-masing bareng-bareng. Introspeksi diri, muhasabah diri masing-masing. Jangan sampai kita termasuk apa yang disabdakan oleh Nabi, mengambil yang haram, meninggalkan yang halal, akhirnya sengsara, memakan bangkai di neraka. Na'udzubillah min. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Insya Allah. Saya kasih contoh satu lagi yang sederhana, yang gampang, yang simpel. Jawab yang kompak. Andai ada pejabat, apalagi yang tinggi-tinggi, wali kota, bupati, saudara, menteri, gubernur, ya,
sampai ke presiden dan seterusnya, pejabat. Ada yang pejabat dia kerja dengan benar, kemudian dia dapat gajinya halal atau tidak? Halal atau tidak? Halal. Dalam syariat itu dibahas bagaimana yang namanya ummal abdi negara itu mendapatkan bagian gaji dari Baitul Mal. Itu dibahas dalam syariat, saudara. Wah, makin tinggi gajinya, biar makin tinggi jabatannya, biasanya gaji makin tinggi, betul? Biasanya begitu, saudara. Belum lagi tunjangan ini itunya, belum lagi, wah macam-macam, saudara. Tapi jawab yang kompak, meskipun jabatan tinggi, gaji tinggi, tapi yang korupsi banyak atau tidak? Ya. Yang kompak banyak atau tidak? Ya. Banyak atau tidak? Ya. Masya Allah, hati-hati, saudara. Jangan-jangan tanpa disadari ini termasuk apa yang disabdakan oleh Nabi. Dia tinggalkan yang halal, tapi dia ambil yang haram. Ya'tunal haram wa yatrukunal halal. Hati-hati, saudara. Ya, sekecil apapun amanat yang kita punya, hati-hati. Jangan sampai kita ambil rampas amanat yang diharamkan bagi kita, terus jalan halal yang Allah berikan kepada kita mana ditinggalkan, saudara. Takillah, bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hebat apapun jabatannya, setinggi apapun, saudara, tapi kalau sudah merampas uang rakyat, makan haram, saudara, di dunia dia boleh terlihat gagah, terlihat mewah, terlihat dihormati, tapi di akhirat kalau dia tidak tobat sebelum dia lengser dari jabatannya, hina bina, akan bangkai di neraka. Na'udzubillah min. Makanya ibadallah, Nabi ini ngasih tahu kita, nggak lain dan nggak bukan, saudara. Tujuan Nabi ngasih tahu kita ini kan pahit, realita pahit. Ada sekelompok orang yang kerjaannya makan bangkai di neraka, realita pahit ini, saudara. Nabi ngasih tahu itu supaya kita hindari. Aradtu syarra lisyarr walakin tawaqqi wa man lam ya'rif syarra min al-khair wa da'fi. Aku tahu keburukan bukan untuk melakukan keburukan, tapi supaya aku terhindar dari keburukan. Karena kalau orang tidak bisa membedakan mana baik mana buruk, dia akan terjebak dalam keburukan. Betul atau tidak? Makanya diperingatkan seperti ini supaya kita hindari, saudara. Lantas bagaimana Habib caranya supaya kita bisa terhindar, supaya tidak mengambil yang haram dan meninggalkan yang halal? Selain dengan meningkatkan ketakwaan kepada Allah, tidak ada cara lain kecuali dengan mengetahui mana yang halal dan mana yang haram, saudara. Karena kalau kita tidak mengetahui, bagaimana kita bisa membedakan? Kalau kita tidak membedakan, bagaimana kita bisa menghindari? Maka satu-satunya cara dengan mengetahui mana yang halal dan mana yang haram. Dan kita tidak akan pernah tahu mengetahui mana yang halal mana yang haram kecuali dengan ilmu. Dan ilmu tidak bisa didapatkan kecuali dengan belajar. Saudara, dari mana kita belajar? Nabi sudah wafat, Nabi sudah dikubur, walaupun jasad Nabi masih ruh Nabi masih hidup, saudara. Sahabat sudah wafat, sahabat sudah dikubur, walaupun ruh Nabi masih hidup, saudara. Dari mana kita bisa belajar ini semua? Tidak lain dan bukan dari para ulama yang mewarisi ilmunya baginda Nabi Muhammad. Para ulama, para habaib, para ajamah yang lurus, yang istiqamah, yang mengatakan hak itu hak, batil itu batil, halal itu halal, haram itu haram, yang perbuatannya sesuai dengan perkataannya, yang manhajnya ahlus sunnah. Masya Allah. Makanya Pak, cuma ini jalan kita selamat. Rasulullah SAW sendiri yang mengatakan, man yuridillah bihi khairan yufaqihuhu fid-din. Kalau orang mau Allah menghendaki seseorang mendapatkan kebaikan, maka apa jalan yang Allah berikan? Dituntun dia untuk belajar agama, saudara. Al-Imam Al-Ghazali sampai mengatakan apa? Kita di zaman penuh fitnah. La yanju minhu illa man ahyallahu qalbahu bil ilm. Tidak selamat dari zaman tersebut kecuali orang yang Allah hidupkan hatinya dengan ilmu, saudara. Bukan sekedar suratul ilmi, bukan sekedar materinya ilmu. Kalau materinya ilmu saja, orang orientalis pun, orang kafir pun yang belajar Islam bisa hafal Quran, saudara. Bisa hafal banyak hadis, saudara. Bisa menulis ini, menulis itu, paham ilmu agama, tapi tidak dapat hidayah. Kenapa?
karena yang dia dapatkan hanya suratul ilmi, gambarannya ilmu, cahaya ilmunya nggak dapat. Tapi yang kita cari adalah ilmu yang menghidupkan hati, ilmu yang menunjukkan kita jalan keselamatan, ilmu yang mewariskan kita rasa takut kepada Allah, ilmu yang bisa menyelamatkan kita dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal. Makanya Pak Bu, saya selalu katakan di berbagai tempat, Bapak Ibu, saya katakan dimanapun di berbagai tempat, demi Allah, saudara, saya senang kalau tabligh akbar kami, saya senang gembira. Saya senang saudara kalau maulid rame, Isra Mi'raj rame, perayaan hari besar Islam rame. Bagus atau tidak? Bagus. Alhamdulillah. Ramaikan, siarkan, tegakkan. Di situ banyak keberkahan, banyak rahmat Allah. Tapi demi Allah, saya lebih senang lagi kalau majelis taklim yang ramai, saudara. Demi Allah. Kenapa demikian? Karena kebutuhan kita belum terjawab hanya dengan tabligh akbar. Ya, tabligh akbar memang bagus, wajib kita hidupkan syiar-syiar seperti ini, saudara. Harus. Tapi jangan lupa, nggak semuanya kita dapatkan di tabligh akbar, saudara. Kita punya kewajiban untuk wudu, sholat. Apa ada ilmu wudu, sholat, tabligh akbar? Nah, sedangkan kalau nggak belajar, dosa, saudara. Kita punya kewajiban untuk tahu hukum-hukum tentang absahan ibadah. Kita diwajibkan untuk tahu mana yang halal, mana yang haram. Sehingga harus paham bagaimana cara bertransaksi yang halal, jual beli yang halal, pinjam meminjam, hutang piutang yang halal. Saudara, kalau kita nggak tahu begini, bagaimana yang masuk ke perut kita mah halal? Kalau kita nggak tahu yang masuk ke perut kita halal atau enggak, maka bagaimana mungkin kita bisa betul-betul beribadah kepada Allah kalau sampai ada barang haram yang masuk ke perut kita dan anak kita, saudara. Ini nggak dibahas di tabligh. Belum lagi hukum-hukum pernikahan, akad nikah, ijab kabul, hukum talak, berapa banyak orang yang berpikir dia masih statusnya suami istri, tapi dia tidak tahu telah mengucapkan kalimat talak dan sudah terlepas dari hubungan suami istri karena kebodohan, saudara. Makanya nggak heran ibadah kita nggak akan bisa selamat kecuali dengan ilmu, dan kita nggak akan bisa dapat ilmu kecuali dengannya. Oleh karena itu ibadah Allah, saya senang lihat Anda semua berbondong-bondong hadir di acara perayaan Isra Mi'raj ini. Bagus, lanjutkan, syiarkan. Tapi demi Allah, kalau Anda pengen menggembirakan Nabi Muhammad, Anda pengen selamat dunia akhirat, maka jangan sampai Anda, anak Anda, istri Anda, suami Anda, sanak famili Anda jauh dari majelis taklim, saudara. Semakin dekat dengan majelis taklim, insya Allah semakin dekat kita dengan jalan keselamatan. Tapi semakin jauh dari majelis ulama, habaib, apalagi musuhi ulama, habaib, ngadu domba ulama, habaib, maka semakin jauh dari jalan keselamatan. Na'udzubillah min. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Kalau begitu jawab yang kompak orang Bogor, siap hidupkan majelis ilmu, siap dekat dengan para ulama, siap belajar dengan para ulama, siap gali ilmunya para ulama. Semua Bogor angkat tangannya, takbir, takbir, takbir. Sallallahu Nabi. Jam seberapa? Seberapa? Wah, ini jamnya Habib Akin mungkin bukan di Jakarta, jamnya beliau bukan di Bogor. Sudah mau jam 11. Kalau di Jakarta kamu jam 11 baru mulai dandan. Kalau masa pengajian kalah sama bencong. Betul. Kira-kira lanjut. Masih semangat. Betul. Begitu saya mau mulai bahas soal speaker, putus-putus speakernya. Lanjut sampai Jakarta. Yakin? Betul. Saya mau dengar semangatnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Wassalam ala Nabi. Saudara, kemudian saya pengen bahas sebuah informasi perjuangan. Hari Jumat yang lalu kami baru saja menggunakan hak konstitusi kami
berupa hak menyampaikan pendapat di depan Kementerian Agama Republik Indonesia di Jakarta. Secara garis besar ada dua hal yang kami soroti. Yang pertama, soal surat edaran Kementerian Agama masalah pengaturan volume speaker masjid dan musola. Yang kedua adalah pernyataan atau statement dari Menteri Agama dalam salah satu wawancaranya. Saudara, coba tenang dulu, adik-adiknya ada ngobrol ini sebagian. Mohon maaf, saya lagi kurang sehat, jadi konsentrasi saya agak terganggu. Insya Allah mudah-mudahan anak-anak ini jadi anak soleh, insya Allah. Amin ya Rabbal. Saudara, yang pertama soal surat edaran. Ada dua hal yang ingin saya bahas terkait surat edaran Kementerian Agama ini. Yang pertama soal adzan. Karena silahkan lihat surat edaran yang lengkap, yang utuh, jangan dipotong-potong, yang sempurna. Di dalam surat edaran tersebut nggak ada larangan azan, hoax kalau ada yang bilang azan dilarang, hoax, bohong. Tapi ada pengaturan volume suara azan, pembatasan. Anda cek silahkan. Ahiba'il kiram, saya setuju yang namanya azan itu ada adabnya, ada akhlaknya, ada tata caranya, ada sunnah-sunnahnya. Sama seperti ibadah-ibadah lainnya, karena ini panggilan buat ibadah dan merupakan ibadah itu sendiri. Tapi saudara, kita jangan lupa salah satu syiar yang paling penting terkait azan itu adalah raf'us shaut, mengangkat suara. Kenapa? Karena ada sesuai arti azan itu sendiri. Adzana yu'adzinu, isim fa'ilnya muadzin. Azan pengumuman masuknya waktu sholat. Targetnya apa? Cakupannya seluas mungkin, cakupannya sejauh mungkin. Saya mau tanya, kalau memang pengumuman targetnya supaya cakupan seluas mungkin, berarti pelan atau kencang? Pelan atau kencang? Makanya saudara, kurang bijak kalau sampai dibatas-batasi. Kenapa? Karena medan dakwah itu beda-beda. Ada wilayah yang masjid dengan masjid berdekatan, musola dengan musola berdekatan, masjid dengan musola berdekatan. Silahkan itu diatur sesama mereka sekiranya nggak berbenturan dan sekiranya cukup semuanya kebagian syiar tersebut bisa sampai kepada semua sisi, saudara. Tapi jangan lupa ada juga daerah-daerah yang masjidnya agak jarang, musola dengan musola jaraknya agak jauh, sehingga kalau dibatasi khawatirnya syiar itu jadi tidak sampai kepada titik yang dituju. Betul apa betul? Betul apa betul? Makanya saya setuju dengan sikap NU tahun 2012. Pada tahun 2012, pada saat itu Wakil Presiden Budiono melontarkan wacana untuk pengaturan volume azan, saudara. Akhirnya ketika beliau lontarkan wacana tersebut, para ulama banyak menolak, saudara. Di antara yang menolak adalah Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Mutawakkil Allah, PWNU Jawa Timur menolak wacana pengaturan volume azan. Saya mau tanya, penolakan ini bagus atau tidak? Dukung atau jangan? Seharusnya ini berlanjut sampai sekarang, saudara. Betul? Makanya yang pertama, kami nggak setuju kalau volume azan diatur-atur, saudara. Dibatas-batas. Yang kedua, untuk selain azan, itu dibahas di surat edaran, salawatan, zikiran, ratiban, pengajian, bacaan imam ketika sholat. Saudara, itu diatur. Silakan Anda lihat yang utuh surat edarannya. Terkait masalah ini, dari Indonesia Merdeka sampai sekarang, fakta realita di lapangan ada keberagaman. Ada masjid-masjid yang memang kerap menggunakan
pengeras suara luar untuk zikir, sholawatan, maulidan, ratiban, bacaan imam, khutbah, ceramah. Masjid-masjid yang seperti itu banyak atau tidak? Ya. Banyak atau tidak? Ya. Bagus atau tidak? Bagus. Bagus atau tidak? Bagus. Dan kebanyakan saudara, banyak yang seperti itu masjid Nahdlatul Ulama saudara. Atau yang amaliyahnya mirip dengan Nahdlatul Ulama, yaitu sama-sama Asy'ari, Sufi, Syafi'i. Seperti masjidnya para habaib, masjidnya banyak kiai, banyak menggunakan keluar saudara. Saya mau tanya yang begini bagus atau tidak? Kalau diatur lagi nanti jadi polemik. Ini realita di negeri kita keberagaman. Ada juga masjid yang memang nggak banyak menggunakan mic keluar, seperti masjid-masjid di Muhammadiyah. Dia cenderung menggunakan mic keluarnya ketika azan saja. Pas zikir, bahkan masing-masing zikirnya bukan zikir jamaatan, zikirnya juga sirran, nggak bersuara, masing-masing sendiri-sendiri. Saya mau tanya, bagus atau tidak? Bagus, biarkan berjalan. Ini keberagaman kita. Bahkan ada di antaranya saudara-saudara kita yang anti speaker, sama-sama Asy'ariyah, sama-sama Syafi'i, Asy'ari, Sufi. Saya sering ceramah di tempat mereka. Kita hormati pendapat mereka, saudara. Betul betul. Betul betul. Ini dinamika. Ini realita. Ini keberagaman yang ada di masyarakat kita, saudara. Biarkan ini berjalan. Negara nggak usah terlalu dalam mengatur masalah ini. Khawatir justru akan menyebabkan konflik di tengah masyarakat, saudara. Betul? Betul. Biarkan saudara, ini jadi civil society. Biarkan ini jadi syiar yang berbaur dengan local wisdom, kearifan lokal, lantunan-lantunan suara bacaan Quran, toa-toa masjid saudara, lantunan sholawat, lantunan zikir, indah kita dengar saudara. Begitu lantunan itu hilang, rasanya ada yang kurang dari Indonesia kita. Betul? Betul. Oleh karena itu ibadah Allah, saudara, saya ingatkan, ada banyak yang mengatakan kalau kamu merasa terganggu dengan toa masjid dan musola, maka jangan tinggal dekat masjid dan musola. Kalau kamu terganggu dengan suara kereta api, maka jangan tinggal dekat rel kereta api. Itu aja kok repot. Nggak usah rel dekat, tinggal dekat rel. Bukan malah ban keretanya udah potir. Betul-betul. Simpel, sederhana. Di wilayah mayoritas muslim, maka minoritasnya harus tahu diri, sebagaimana mayoritasnya harus merangkul minoritas saudara. Di wilayah mayoritas non-muslim, maka minoritas muslimnya harus tahu diri, menyesuaikan lingkungan sekitar, sebagaimana mayoritas non-muslimnya harus merangkul minoritas muslim. Inilah Indonesia, inilah keberagaman kita, inilah Bhinneka Tunggal. Kira-kira jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Itu yang pertama yang ingin saya sampaikan. Kemudian yang kedua, saudara. Kalau tadi yang pertama sebetulnya oke lah, masih debatable. Walaupun saya dan banyak orang yang mengutarakan kepada saya nggak setuju, saudara, dengan itu. Tapi ala kulli hal masih debatable. Yang kami tidak bisa terima lagi, yang menggores-gores hati saya, menyakiti, melukai perasaan saya, adalah pernyataan Menteri Agama dalam salah satu wawancaranya. Silahkan Anda lihat yang utuh, jangan dipotong-potong, jangan sampai terpelintir, jangan sampai salah paham. Silahkan Anda lihat yang utuh, yang sempurna, jangan yang dipotong-potong. Sudah, setelah saya lihat pernyataan Menteri Agama dalam salah satu wawancaranya secara utuh, secara keseluruhan, saya mengambil kesimpulan bahwasanya intinya Menteri Agama menyebutkan beberapa hal. Yang pertama, suara yang keluar dari toa, azan, toa masjid dan musola. Kemudian yang kedua, suara yang keluar dari rumah ibadah non muslim. Contoh itu. Yang ketiga, contoh juga suara gonggongan anjing. Saudara, kemudian intinya sama-sama suara, intinya sama-sama perlu ditertibkan. Saudara, silakan Anda lihat yang utuh. Ini kebanyakan yang ada di sini udah lihat atau belum pernyataan Menteri Agama? Saya mau tanya jawab yang jujur. Semua yang ada di sini, kira-kira seorang Menteri Agama mengucapkan seperti itu sebagaimana yang Anda lihat, pantas atau tidak? Yang kompak, pantas atau tidak? Layak atau tidak? Mendengar pernyataan tersebut sakit atau tidak? Resah atau tidak?
Masya Allah, seharusnya Menteri Agama jadi garda terdepan untuk mengayomi umat beragama, bukan hanya ormasnya saja, tapi ormas apapun selama dia warga Indonesia, saudara. Betul. Harusnya dia resah, saudara. Ini aspirasi, ini keresahan publik, ini keresahan rakyat, ini rasa sakit yang kami rasakan. Makanya saudara, Menteri Agama jangan cari pembenaran, jangan cari pembelaan. Tuntutan kami sederhana, cuma 3. Yang pertama, kita minta Menteri Agama untuk taubat kembali kepada Allah, saudara. Betul? Betul. Taubat dan menyambut pernyataannya. Yang kedua, kita minta untuk membuat pernyataan terbuka kepada umat Islam. Setuju? 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 Dan yang ketiga, kita minta untuk mempertanggungjawabkan ucapannya, saudara. Saya mau tanya, kira-kira umat Islam siap kita jaga Indonesia? Siap jaga NKRI? Siap kita jaga syiar di NKRI? Siap jaga keberagaman umat beragama? Siap bela agama Allah? Siap bela Rasulullah? Siap bela para ulama? Siap jaga NKRI? Semua angkat tangannya, takbir! 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 Sallu ala Nabi. Itu sederhana saja, saudara. Kemudian yang terakhir yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini, saudara, alhamdulillah, kurang lebih hampir 2 bulan yang lalu saya baru saja keluar dari pondok pesantren Bareskrim Mabes Polri. Penjara. Alhamdulillah. Agak nyeletuk tuh di hotel. Oh, husnudon dan jaga ketinggian. Alhamdulillah. Kasusnya masalah apa? Tanya sama Bimaria. Saudara, alhamdulillah, saya baru saja keluar hampir 2 bulan yang lalu. Di berbagai tempat saya sampaikan, saya ini keluar, perasaan saya campur aduk. Di satu sisi saya senang, Tabi'ah Basyariah, sebagai manusia sedang menghirup udara bebas. Kita PPKM level 4 nggak boleh keluar beberapa hari, kita begah. Betul. Alhamdulillah hampir setahun dalam senang bisa menghirup udara bebas. Alhamdulillah wa syukurillah bisa bertemu dengan sahabat, kerabat, sanak famili dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Tapi di sisi lain, saudara, saya sedih karena separuh hati saya masih di dalam, saudara. Itu imam besar kita Sayyidil Walid Al-Habib Muhammad Rizieq bin Husain bin Syihab. Kita doakan mudah-mudahan beliau segera dibebaskan oleh Allah. Amin. Bi khairin wa lutfin wa afiyah. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, saudara, saya mau tanya, semua yang ada di sini rakyat Indonesia, betul? Betul. Semua yang ada di sini warga Indonesia, betul? Betul. Jawab yang kompak. Habib Rizieq di penjara pantas atau tidak? Ya. Ini pendapat rakyat, suara rakyat nih, pantas atau tidak? Ya. Layak atau tidak? Ya. Cocok atau tidak? Ya. Masya Allah, beliau penjahat atau pahlawan? Penjahat atau pahlawan? Terhadap negeri ini beliau berdosa atau berjasa? Berdosa atau berjasa? Masya Allah, saudara, saya tahu betul beliau. Tidak ada setitik pun di hati beliau niat buat dapat kekuasaan, nggak ada, saudara. Jangankan nyalon jadi pejabat, mimpinya aja nggak ada. Saya tahu Habib Rizieq, saudara. Mimpi buat dapat kekuasaan nggak ada, saudara. Ambisi buat ngumpulin harta dengan niat ngumpulin harta nggak ada, saudara. Saya tahu bagaimana dermawannya beliau, bagaimana terlepasnya tangan beliau untuk perjuangan, untuk pendidikan, untuk dakwah, saudara. Kalau beliau mau kaya dari dulu, sudah kaya raya, saudara, miliarder dari dulu, saudara. Tapi kenapa beliau ini jalan ini sampai di penjara, saudara? Sampai beliau berkorban sedemikian rupa, tidak lain dan tidak bukan hanya satu yang beliau inginkan, saudara. Yang beliau inginkan supaya bangsa ini bahagia, saudara. NKRI ini selamat, akhlaknya selamat, akhlaknya aman, akhlaknya terjaga dari pelacuran, terjaga dari prostitusi, terjaga dari narkoba, terjaga dari minuman keras, terjaga dari pornografi, terjaga dari porno aksi, akidahnya terjaga dari aliran sesat, saudara. Betul. Cuma
keluar, jangan berhenti untuk berdoa supaya mudah-mudahan beliau segera dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga nggak cukup cuma doa, jangan berhenti kita terus berjuang, ikut komando para ulama kita, para habaib kita untuk jaga NKRI tercinta dari rongrongan siapapun yang berniat buruk untuk negeri kita tercinta. Makanya saya mau tanya umat Islam, jawab yang kompak, siap bersatu. Siap. Udah kompak, siap bersatu. Siap rapatkan barisan. Siap bela Allah. Siap bela Nabi, siap bela ulama, siap ikut komando ulama, siap jaga NKRI, siap jaga Pancasila. Semua angkat tangannya, takbir, takbir. Sallu ala Nabi. Terakhir kita baca salawat Badar dengan niat. Mudah-mudahan berkat Rasulullah dan Ahlul Badar, mudah-mudahan yang punya hajat Allah kabul hajatnya, yang sakit Allah angkat penyakitnya, dan mudah-mudahan berkat Rasulullah dan Ahlul Badar semua bala diangkat dari negeri kita tercinta, imam besar kita dibebaskan oleh Allah, diberikan kemenangan oleh Allah, dan mudah-mudahan enam syuhada Allah terima sebagai syuhada, diberikan titik terang masalah kasusnya, mudah-mudahan yang pembunuhnya bertaubat, kalau memang Allah sudah catat tidak akan tertobat, mudah-mudahan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala, dihinakan di dunia wal akhirah. Al-hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi bisirril Fatihah. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayo sama-sama semuanya, semua hadrah boleh ikut, ada hadrah? Ada hadrah ikut, tapi backing vokal jangan ikut, biar jamaah yang jadi backing vokal. Setuju? Siap kita goncangkan bongkar tangan salawat Badar? Ayo sama-sama semuanya. Salatullah salam orang keras ala tahala. Salatullah angkat
sedikit ini yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Hadani Allah wa iyyakum ila shiratal mustaqim. Dan jangan lupa kita doakan guru kita Habib Bahar mudah-mudahan segera dibebaskan oleh Allah. Nah, ini air dibacakan salawat, dibacakan doa dari pondok pesantren beliau. Hasil penjualan ini bukan buat pribadi beliau, tapi untuk kepentingan perjuangan pondok pesantren, keberlangsungan pondok pesantren. Makanya kalau kita beli ini, insya Allah mudah-mudahan selain dapat keberkahan sebagaimana yang dicantumkan, mudah-mudahan kita juga bisa dapat andil amal jariah perjuangan. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan yang sedikit ini bermanfaat. Mohon maaf kalau salah-salah kata. Kita tutup dengan adani Allah wa iyyakum ila shiratal mustaqim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bil qabul. Alhamdulillah.